Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wajib Tahu, tempat untuk belajar dan menambah pengetahuan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Yuk, simak penjelasannya. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan umat Muslim. Proses turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Adapun ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril yang dikenal dengan peristiwa malam nuzulul Quran. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam dua cara, yaitu pada fase pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap sekaligus di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran menggunakan kata anzala yang menurut para ulama berarti diturunkan secara keseluruhan dalam satu jumlah sekaligus. Sebagaimana salah satunya terdapat dalam surah Al-Qadr ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya, kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Dalam Al-Quran, fase kedua ini dijelaskan menggunakan kata nazala yang artinya turun, namun proses turunnya dilakukan secara berangsur-angsur dan berulang-ulang, tidak sekaligus. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fase ini adalah surah Al-Isra ayat ke-106. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Dalam kajian ilmu Al-Quran Ulumul Quran, pertanyaan berapa lama Al-Quran diturunkan tertuju pada fase kedua, yakni fase penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, tidak ada satupun orang yang tahu berapa lama Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Selain itu, sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi dan Madinah setelah hijrah. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah, pada 17 Ramadan 610 Masehi. Selama periode Mekah, Makkiyah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini, terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah, Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ini, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat kelima. Pembukuan Al-Quran ketika wahyu pertama kali diturunkan, Rasulullah yang tidak bisa membaca dan menulis, membacakannya kepada para sahabat. Oleh karena itu, saat pertama kali Al-Quran diturunkan, tidak langsung dibentuk kitab seperti sekarang ini. Setelah dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran ada yang dihafalkan, ada yang langsung ditulis. Ayat Al-Quran yang turun ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Selepas Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, umat Muslim dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah bagi umat Islam. Dalam pemerintahan Abu Bakar, banyak terjadi gejolak berupa pemberontakan dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Akibatnya, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa perlu untuk membukukan Al-Quran dan mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran.
Usai Al-Quran berhasil dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, karena banyak terjadi perbedaan dialek di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman memerintahkan untuk diseragamkan. Al-Quran yang sekarang ini dijadikan pedoman menggunakan cara penulisan Utsman atau Rasm Utsmani. Demikian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.